Zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa berzikir, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan banyak tuntunan terkait zikir dalam berbagai keadaan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bentuk dan tata cara zikir yang dilakukan oleh sebagian umat Islam saat ini, terutama zikir secara berjamaah dengan suara yang keras dan serentak, yang sering sekali dianggap sebagai bagian dari ibadah yang sah. Padahal bila dikaji dari sudut pandang sunnah dan pemahaman salafus soleh, zikir berjamaah adalah bentuk kebid'ahan yang harus diwaspadai dan dijauhi. Pembahasan kali ini akan membahas secara mendalam mengapa zikir berjamaah dikategorikan sebagai bid'ah, apa saja bentuk penyimpangannya, dan bagaimana pandangan para ulama terhadap praktik ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kebid'ahan zikir berjamaah. Teman-teman sekalian, bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan menurut istilah syar'i, bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau juga bersabda, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dengan dasar ini teman-teman sekalian, para ulama menetapkan bahwa setiap bentuk ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya termasuk dalam kategori bid'ah. Yang dimaksud dengan zikir berjamaah yang bid'ah bukan sekedar berkumpul dalam satu tempat lalu masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Tetapi yang dimaksud adalah zikir yang dipimpin oleh seseorang, dilakukan dengan suara yang keras secara serempak, dengan lafal-lafal tertentu yang dibakukan, dilakukan secara rutin dan terjadwal seperti setiap selesai sholat wajib atau setiap malam Jumat. Sering disertai gerakan tubuh tertentu, mengangguk, menggoyang tubuh. Ciri-ciri ini menjadikan zikir berjamaah tersebut lebih mirip ritual yang ditetapkan, bukan amalan yang datang dari sunnah Rasulullah SAW. Maka, mengapa zikir berjamaah termasuk ke dalam bid'ah? Itu dikarenakan yang pertama, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Selama lebih dari 23 tahun masa kenabian, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memimpin zikir berjamaah. Para sahabat pun tidak pernah meriwayatkan atau melakukan hal semacam itu. Padahal mereka adalah generasi yang paling bersemangat dalam beribadah. Yang kedua, bertentangan dengan tata cara zikir yang disyariatkan. Zikir dalam Islam sifatnya personal, tenang, dan penuh kekhusyukan, bukan berteriak-teriak secara bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan suara yang lembut pada pagi dan petang hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang lalai. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Yang ketiga teman-teman sekalian, zikir berjamaah menyerupai tradisi sufi. Banyak kelompok tasawuf yang memperkenalkan zikir berjamaah dengan gaya yang berlebihan, suara yang keras, hentakan tubuh hingga nyanyian. Ini merupakan warisan tarekat-tarekat sufi, bukan warisan Nabi dan para sahabat.
Yang keempat, teman-teman sekalian, mengada-ngadakan tata cara ibadah. Menentukan bentuk ibadah seperti cara zikir secara berjamaah dengan format tetap adalah termasuk dalam bid'ah idhofiyah, yaitu menambah-nambah bentuk ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat, meski pada asalnya zikir itu sendiri adalah ibadah. Yang kelima, melanggar kaidah tauqifiyah dalam ibadah. Ibadah dalam Islam bersifat tauqifiyah. Artinya teman-teman sekalian harus berdasarkan dalil. Tidak boleh seseorang mengatur-ngatur sendiri bentuk dan tata cara ibadah tanpa dalil. Maka bagaimana pernyataan para ulama tentang zikir berjamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, zikir berjamaah dengan suara yang serempak secara rutin adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, segala sesuatu yang menyerupai cara beribadah tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah termasuk bid'ah, walaupun zikir itu sendiri disyariatkan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata, zikir berjamaah setelah sholat tidak dikenal pada zaman Rasulullah ini adalah bid'ah yang menyelisih tuntunan beliau. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan zikir setelah sholat itu dilakukan sendiri-sendiri, bukan secara berjamaah, dan tidak boleh ada yang memimpin ataupun ditentukan bentuk dan suaranya. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara akibat membiasakan bid'ah ialah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu mematikan sunnah. Semakin sering sebuah bid'ah dilakukan, semakin ditinggalkan sunnah yang sahih. Yang kedua, menyeret kepada bid'ah lainnya. Bid'ah satu membuka pintu bagi bid'ah yang lain. Yang ketiga, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan bid'ah adalah bentuk menyimpang dari petunjuk Rasulullah dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah yang penuh keutamaan. Namun cara dan bentuknya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Zikir berjamaah yang dilakukan dalam format tetap, suara serempak, dipimpin dan dijadwal dengan rutin adalah bid'ah yang tidak pernah dikenal di masa Rasulullah dan para sahabat. Sebagai muslim yang ingin selamat di dunia dan akhirat, kita wajib meninggalkan bid'ah dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Gigilah dengan gigi geraham kalian dan jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.